Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memerankan drama yang berjudul Mahkamah. Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan siang dan malam. Biarpun keadaan dalam kamar hari sudah malam, tetapi kualitas cahaya di mahkamah tetap sama. Murni datang bersama petugas pengadilan. Ia berhenti sejenak dan menatap wajah suaminya. Nyonya Murni, silakan duduk. Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Di sini kami mengetahui bahwa Nyonya dulunya adalah kekasih dari Kapten Anwar. Dan orang yang satu-satunya mencintai Nyonya bukan hanya dia, ada lagi, yaitu Mayor Mahdi, suami Nyonya yang sekarang sangat mencintai Nyonya. Kemudian, Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan tersebut adalah Mayor Kahim. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya harap Nyonya Murni jawab dengan jujur dan ditujukan kepada majelis hakim. Nyonya Murni, sudah berapa tahun Anda berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang bukan? Untuk mengetahui kepribadian dari seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri berniat untuk membunuh sahabat karibnya Anwar agar bisa mengawini Nyonya? Nyonya, coba Nyonya jawab sejujur-jujurnya. Coba Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin menikah dengan saya. Terima kasih. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, silakan giliran Anda. Nyonya Murni, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah Nyonya adalah seorang yang dapat dipercaya, ataukah Nyonya hanya bermimpi dalam memamerkan kesetiaan pada suami yang sebenarnya tidak Nyonya miliki. Yang mulia, saya keberatan dengan ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf Yang Mulia, saudara pembela terlalu terburu-buru dalam menyampaikan pendapatnya. Saya bahkan belum selesai berbicara. Saya tidak mengadili, tapi saya hanya memberikan sebuah kesimpulan. Saudara penuntut umum, teruskan. Nyonya Murni, setelah saudara Anwar meninggal, berapa lama kemudian Anda menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya. Menurut keterangan yang kami peroleh, Anda sangat mencintai saudara Anwar. Apakah betul? Saking cintanya, saudara Bahri yang ingin melamar yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Anda tolak. Biarpun kepastian ini tidak penting, kemesraan Nyonya dengan saudara Anwar mungkin dalam bermesraan dengan saudara Anwar tidak aneh bila Nyonya dengan saudara Anwar bersimpati dalam sehidup semati. Itu biasa bagi anak-anak muda yang menjalin cinta. Lalu saudara Anwar meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Anda pada saudara Anwar. Belum lagi mayatnya membusuk dalam kubur. Anda sudah berpaling dengan lelaki lain. Perempuan macam apa Nyonya ini? Perempuan modal cinta yang dengan mudah berpaling dari lelaki satu ke lelaki lainnya. Penjual minum manis, pendusta, atau pembohong? Yang mulia, saya keberatan dengan ucapan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan sebuah kesimpulan. Jika boleh bertanya pada saudara pembela yang terhormat,
Kesimpulan apa yang bisa Anda peroleh dari kenyataan-kenyataan ini? Karena saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu hanya prasangka Anda. Di sini, Saudara-saudara berbicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni. Kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang lelaki, tiba-tiba dalam waktu singkat ia menikah dengan lelaki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya juga berhak untuk membela diri. Nyonya pasti punya alasan, bukan? Apa bisa Nyonya jelaskan alasan tersebut? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam, saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus dan harus bisa melupakannya. Tapi saya seorang perempuan, sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan pada seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya seseorang yang mencintai saya selain Anwar adalah Bahri. Lalu saya membuatkan hati, siapa tahu saya bisa mencintai dia. Karena dia adalah orang baik, setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai 2 orang lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, yang mulia. Nyonya Murni, apa saudara Bahri membahagiakan Anda? Ia dengan sekuatnya membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Anda berdusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya meminta saat-saat untuk menjadi kenangan. Karena saudara Bahri tidak memiliki waktu untuk menjadi hak Nyonya. Suami Nyonya tidak mengenal cinta sejati dan mengawini Nyonya hanya karena hawa nafsu belaka. Oh, Tuhan mendengarkan apa yang tidak diperuntukkan untuk telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan ini percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak mengerti apa bahasa yang kami gunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus dan dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya memang sama dengan apa yang Tuhan dengar dan baca di koran. Karena setiap kata dibebani oleh rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali. Manusia membentuk pengadilan adalah untuk menentukan sebuah perceraian. Perceraian itu terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang dimiliki oleh banyak orang. Baik, saya tidak akan meneruskannya lebih jauh lagi. Yang mulia, yang ingin saya buktikan ialah saudara Bahri adalah seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nona Murni, saat saudara Bahri melamar Anda dan Nyonya menolaknya, apa kata-kata yang saudara Bahri katakan kepada Anda? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan itu tidak penting. Penting atau tidak penting, itu urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya tidak lupa. Yang mulia, apa saya boleh bertanya kepada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat, waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang menjadi saingan baginya.
Yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya rasa tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia, satu hal harus pasti. Keputusan harus diambil oleh kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya kepada Nyonya Murni. Surat ini kemudian dikirimkan melalui bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit tersebut terbunuh dan surat ini tidak pernah sampai kepada tangan Nyonya Murni. Sekarang surat ini ada pada saya. Saya minta Yang Mulia sudi untuk membacakannya. Adinda, murid yang tercinta. Biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu, tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda ingin berbicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia berharga, maka Kakanda juga bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum, masih adakah pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang ingin saudara sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit, Yang Mulia. Sebuah perbuatan yang ditentukan oleh niat pelaku dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semua yang ia lakukan ialah demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan terakhir kepada majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah saya kepada tugas akhir saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga, menegakkan kebenaran, dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya. Tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seseorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seseorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itulah, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur beberapa saat. Jadi amanat yang bisa kita ambil adalah jangan menghalalkan segala cara untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan kita sendiri. Terima kasih.